Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Setianingrum dengan NIM 14117171 dari kelas Kapita Selekta Informatika RD. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya, yaitu tugas review jurnal. Judul jurnal yang saya review adalah Perancangan Algoritma Sistem Keamanan Data Menggunakan Metode Kriptografi Asimetris. Jurnal Komputer dan Informatika. Tahun pembuatan 2012. Penulis Munawar, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipati Ukur, nomor 112-116, Bandung. Email munawarhfz@gmail.com. Reviewer Rizka Putri Setianingrum 14117171. Tanggal review 5 Mei 2020. Latar belakang. Pada saat ini, teknologi informasi sedang berkembang dengan pesat, yang memungkinkan semua orang dapat berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain, yang berjarak ribuan kilometer. Informasi yang dikirimkan itu menggunakan jalur transmisi telekomunikasi yang belum tentu dijamin kerahasiaannya. Bisa saja informasi yang sedang dikirim melalui media transmisi itu dicuri atau diubah oleh penyadap atau cracker untuk kepentingan tertentu. Hal ini sedang menjadi masalah bagi dunia telekomunikasi, terutama dalam pengiriman informasi penting yang memerlukan kerahasiaan yang tinggi seperti keuangan bank, informasi rahasia negara, dan informasi penting lainnya. Abstrak. Masalah keamanan, kerahasiaan, keaslian, dan integritas data merupakan aspek-aspek penting yang perlu dilakukan untuk menjaga informasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas atau hak akses. Identifikasi masalah. Permasalahan yang akan terjadi pada jurnal yang penulis kerjakan diantaranya rentannya sistem keamanan data pada jaringan komputer. Yang kedua, adanya pihak yang tidak berhak untuk mengetahui privasi atau kerahasiaan data. Yang ketiga, sistem keamanan data yang mudah dipecahkan oleh pihak lain. Yang keempat, sulitnya dalam merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan data. Tujuan penelitian. Makalah ini bertujuan untuk memunculkan kepedulian bagi para perancang sistem informasi terhadap keamanan data, bahwa keamanan data merupakan bagian utama sistem yang patut untuk diperhitungkan. Memunculkan ide atau metode baru bagi para perancang sistem informasi dalam mengamankan data atau informasi yang dikelolanya. Memberikan warna baru dalam ilmu penyandian data atau kriptografi. Subjek penelitian. Perusahaan di bidang keuangan, pemerintahan, perkantoran, organisasi, dan individu. Metode penelitian, metode kualitatif karena penelitian mengembangkan kualitas yang baru untuk menghasilkan algoritma kriptografi yang baru. Langkah-langkah perancangan. Langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah menjelaskan tentang enkripsi dan dekripsi, mengetahui tentang penggolongan kriptografik sistem, menjelaskan tentang pemrosesan kunci privat, public, enkripsi, dan enkripsi data 2048 bit. Yang keempat, pengujian program dengan file dokumen, gambar, audio, dan video. Definisi. Kriptografi atau kriptografi adalah cabang ilmu matematika tentang persandian untuk menjaga keamanan data. Kriptografi sistem atau kriptosistem adalah suatu fasilitas untuk mengkonversikan plain text ke ciphertext dan sebaliknya. Plain text adalah data asli, data yang masih bisa dibaca dan dimengerti, sedangkan ciphertext adalah data yang tidak bisa dibaca maupun dimengerti. Enkripsi adalah suatu proses pengubahan pesan atau data menjadi sandi yang merupakan salah satu proses dari kriptografi. Data yang disandikan berupa file sebagai input dan dengan menggunakan suatu kunci. File tersebut diubah menjadi file enkripsi yang tidak bisa dibaca. Yang ketiga, dekripsi
adalah proses sebaliknya dari enkripsi, yaitu mengembalikan sandi-sandi atau informasi yang telah dilacak ke bentuk file aslinya dengan menggunakan kunci pula. Analisis dan perancangan. 1. Pemrosesan kunci privat. Untuk dapat memperoleh kunci privat, maka dilakukan proses algoritma enkripsi kunci sesi yang diinputkan oleh user. Kunci sesi tersebut secara otomatis digabungkan dengan waktu input, tanggal input, dan ID prosesor. Yang kedua, pemrosesan kunci publik. Untuk dapat memperoleh kunci publik, maka akan dilakukan enkripsi kunci privat. Yang ketiga, proses enkripsi data 2048 bit. Data atau plaintext sebesar 256 digit karakter atau 2048 bit akan dienkripsi melalui proses algoritma enkripsi plaintext. Yang keempat, proses dekripsi merupakan kelanjutan dari proses enkripsi. Proses dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi, yaitu merubah ciphertext yang dihasilkan oleh proses enkripsi menjadi plaintext yang diinginkan. Pengujian program. Pada saat melakukan pengujian program yang diaktifkan bersamaan dengan program aplikasi kriptografi adalah program WinRAM dan program Windows Explorer. Waktu pembangkitan kunci privat dan publik adalah 10 milisekund dengan size 1 kilobyte. 1. Semakin besar plain file asli yang akan dienkripsi, semakin lama waktu enkripsi dan dekripsi dibandingkan dengan size plain file yang lebih kecil. Yang kedua, size kunci atau panjang kunci selalu tetap. Yang ketiga, size cipher file atau file hasil enkripsi lebih besar beberapa kali lipat dari size plain file. Yang keempat, waktu enkripsi relatif lebih lama dibandingkan dengan waktu dekripsi. Yang kelima, secara umum beban kerja komputer juga mempengaruhi lamanya pemrosesan enkripsi atau dekripsi suatu file. Yang keenam, selain itu, konfigurasi komputer seperti prosesor, hard disk, dan random access memory atau RAM merupakan perangkat yang sangat mempengaruhi proses. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, semakin cepat pula proses enkripsi dan dekripsi dilakukan. Hasil penelitian. Yang pertama, algoritma kriptografi ini dibuat dan dirancang sendiri oleh penulis untuk dapat diterapkan pada program aplikasi, sehingga memiliki kelebihan dalam pengamanan data dan atau informasi. Hal ini dikarenakan data hasil enkripsi sangat sulit untuk dimengerti dan diterjemahkan karena banyak operasi logika yang harus dilewati serta algoritma yang dibuat masih belum terpublikasi secara umum. Yang kedua, kerahasiaan kunci lebih terjaga karena menggunakan konsep kriptografi asimetris, memiliki kunci privat dan kunci publik yang memiliki fungsi yang berbeda dan juga didukung oleh panjang kunci privat yang relatif lebih panjang, yaitu 1024 bit. Yang ketiga, algoritma yang dibuat menggunakan kombinasi kunci yang sulit diprediksi, dikarenakan dalam membuat kunci privat dan kunci publik menggunakan kombinasi kunci sesi yang diinputkan user, waktu dan tanggal input serta ID prosesor, sehingga pada waktu akses serta pada komputer yang berbeda dapat menghasilkan kunci yang berbeda pula, meskipun dengan inputan kunci sesi yang sama. Yang keempat, program dibuat sesederhana mungkin, sehingga user bisa dengan mudah mengenali setiap fungsi dari tombol-tombol yang digunakan dalam aplikasi ini. Yang kelima, program kriptografi ini bisa digunakan untuk melakukan enkripsi semua file, misalnya gambar, dokumen, audio, maupun video, dan juga jenis file yang lain. Yang keenam, program yang dibuat dan diimplementasikan pada sebuah jaringan LAN, sehingga program ini bisa dipakai untuk melindungi data, baik yang ada di komputer server maupun di komputer klien. Adapun saran dari saya adalah kata-kata dalam penulisan di jurnal masih banyak yang ambigu, sehingga membingungkan pembaca saat membacanya. Yang kedua, dalam penyusunan jurnal, penulis masih belum rapi dalam menyusunnya, sehingga pembaca sedikit bingung saat membacanya karena tidak rapi.
Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.